Sudah diantar atau ibu sendiri yang kemarin? Saya sendiri yang bawa kendaraan. Ibu kendaraan. Oh, artinya sudah terbiasa ya, Bu, Sudah ya? terbiasa. Iya. Jauh dekat sama saja. Sama aja. Nah, jauh dekat. Leren News, kita saksikan podcast Cikidang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa lagi di sore hari ini di podcast Leren News. Di sore hari ini kita bersama dengan Ibu Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di kantor Kelurahan Lere. Selamat sore, Ibu. Sore Pak Asnur. Iya. Jadi nih, Bu, tanya informasi dan seperti apa kerja atau foksi dari ekonomi dan pembangunan itu sendiri di Kelurahan Lere, Ibu. Bisa jelaskan barangkali? Itu topoksi ekonomi dan pembangunan, Ya. mengumpulkan semua data ekonomi dan pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Lere. Jadi termasuk data-data UMKM itu termasuk di bagiannya Ekbang juga ya? Iya, termasuk di bagian saya di ekonomi pembangunan data UMKM. Oh iya, berarti data-data UMKM Ibu sudah tentunya banyak tahu ya, ada tahu lah tentang proses-proses UMKM itu sendiri. Iya. Jadi untuk pengambilan baik itu persoalan izin usaha atau apa melalui Ibu juga ya? Iya. Mengenai izin usaha harus ada, karena itu yang dimintakan dari UMKM harus ada keterangan usaha. Melalui saya tanda tangan yang ada KTP-nya dan kartu keluarganya dan yang punya usaha. Oh, termasuk foto usaha dan dengan usahanya ya? Usaha, iya. Jangan sampai diambil keterangan usaha kon tidak ada usahanya. Kan? Iya, berarti harus ada usahanya. Wah, ini informasi ini wajib ada usahanya untuk mengambil keterangan usaha. Berfoto. Berfoto, bahkan ada foto usahanya supaya proses pengambilan keterangan usaha itu cepat diproses. Maksudnya seperti Ibu seperti itu ya. Kalau boleh tahu Ibu, sudah berapa tahun jadi kepala seksi di kantor Kelurahan Lere ini? Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun ya. Di zamannya siapa waktu? Masih zamannya Pak Ishak. Pak Ishak waktu lurah pada saat itu ya. Sebelumnya Ibu ada di Kelurahan Lere di mana dulu? Pernah kalau bisa boleh ceritakan dulu Ibu, misalnya berangkat dari mana, kantor dari mana dulu? Saya dulu di kantor kebersihan kota. Ya. Setelah itu di Delha. Iya. Baru di Kecamatan Ulujadi. Oh, Kecamatan Ulujadi. Setelah itu di Kelurahan Lere. Ya. Jadi bendahara di Kelurahan Lere. Pernah juga? Iya. Setelah itu saya di Kecamatan Palu Barat jadi bendahara. Setelah itu saya dilantik di Kelurahan Lere jadi kasih ekonomi dan pembangunan. Oh iya, berarti cukup tahulah wilayah di Kelurahan Lere karena sudah 4 tahun ya jadi kepala seksi ekonomi dan pembangunan. Sehubungan dengan bagian Ibu kepala bagian ekonomi dan pembangunan ini, adakah hubungan dari program Pak Wali Kota sehubungan dengan ekonomi dan pembangunan ini di kantor kelurahan? Adakah program yang bersinergi tentang bagiannya Ibu di Kelurahan Lere? Programnya Pak Wali itu semoga warga yang mendapatkan UMKM kemarin ada juga bantuan ya itu dimanfaatkan oleh warga warga yang kurang mampu bisa ada usaha itu saja. Berarti Pak Wali Kota dalam arti ini memberikan modal usaha ya bagi pelaku usaha untuk melakukan usaha supaya artinya ada kegiatan untuk menambah penghasilan keluarganya itu sendiri. Alhamdulillah, saya mungkin tambahan dari Ibu, kemarin memang ada beberapa warga yang terdata di UMKM, yaitu terdata di Dinas Koperasi ya, kalau tidak salah Ibu. Iya, ada. Jadi ekonomi dan pembangunan ini memang ada kaitannya dengan program kegiatan program dari Pak Wali Kota Adianto Rasid mengenai persoalan pengembangan usaha baik itu ekonomi dan UMKM itu sendiri. Terus Ibu
selama kerja di sini di Kelurahan Lere, suka dukanya barangkali seperti apa, Bu? Mungkin di masyarakat seperti apa? Karena Ibu saya dengar ini terkenal di Kelurahan Lere, karena pelaku-pelaku usaha pasti kenal Ibu. Suka dukanya Ibu di kantor di kelurahan ini seperti apa? Iya, bisa diceritakan. Suka dan dukanya Ya. di Kelurahan Lere ini sangat baik sebenarnya. Ya, Cuma biasanya ya warga banyak yang datang iya, bertanya, ya, Bu, ada ada bantuan. iya, Ya, kalau bantuan UMKM mudah-mudahan ada. Menunggu, Iya. harus sabar. sabar betul. Iya, pasti kita akan input, kita data, yang mana yang perlu, yang mendapatkan itu yang harus kita kasih. Kita kasih ya. Artinya prioritas bagi orang yang kurang mampu ya. Yang kurang betul. mampu. Oh iya. Berarti suka dukanya kadang warga bertanya apakah ada bantuan lagi dari pemerintah. Nah, seperti itu Ibu yang. Nah, tapi Ibu tetap mengakomodir mereka sambil menunggu dan bersabar. Ah, iya, artinya suka dukanya. Jadi sekedar informasi kepada teman-teman di channel Lere News bahwa Ibu ini bukan serta-merta bahwa dia mendata langsung ada bantuan, tetapi dia menunggu juga dari atasan beliau seperti apa bantuan-bantuan UMKM itu sendiri. Jadi pelaku usaha yang ada di Kelurahan Lere Bu cukup banyak ya? Cukup banyak, sekitar 2000-an. Sudah 2000-an lebih Iya. ya. Dan tercatat di kantor Yang kelurahan tercatat di kantor kelurahan Lere Lere, sama kantor dinas UMKM. koperasi ya? Koperasi. Oh, iya. Berarti sudah lumayan lah pelaku-pelaku usaha. Memang Bu begini Bu, saya mau tanya, memang persyaratan untuk UMKM itu harus ada izin usaha ya? Iya, harus ada keterangan usaha. Keterangan usaha. Proses pengambilan keterangan usaha itu mulai dari berangkat dari mana Bu dulu? Berangkatnya dari ketua RT, ya. mengambil surat pengantar RT. RT. Setelah itu Iya. dibawa ke kantor kelurahan Lere untuk mengeluarkan keterangan usaha. Oh ya, itu berarti prosesnya untuk pengambilan keterangan usaha, mengambil dulu keterangan apa istilahnya dari RT ini? Pengantar. Surat pengantar dari Surat, RT ya. ya, bersama foto usaha. KK dan KTP ya. Oh, ya. Untuk pengambilan izin usaha itu Bu cukup berapa lama waktunya? Tidak lama, yang penting udah banyak orang, Ya. cepat sekali. 1 menit sudah selesai. Nah, itu teman-teman. Pengambilan keterangan usaha hanya 1 menit. Yang penting tidak antrian dan tidak banyak orang karena beberapa memang di kantor kelurahan ini banyak melayani ya Bu ya. Iya, pelayanan tetap ada. Pelayanan sampai sore Bu ya. Sampai sore jam 4. Jam 4 itu. Pelayanan sampai jam 4 sore. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Ibu sudah tadi menceritakan UMKM, terus Ibu seperterjang suka dukanya Ibu di Kelurahan Lere. Terus kalau boleh tahu ini Bu, kira-kira misalnya Ibu tidak diminta-minta, Ibu ke depan misalnya kalau mau lagi naik di tingkat berikutnya, Ibu kira-kira mau kemana setelah dari Kelurahan Lere Ibu? Artinya bisa sedikit cerita berkeinginan gimana, atau masih ingin di sini, atau mau bagaimana? Ya, kalau saya dikasihkan untuk tanggung jawab ke atas, iya, ya saya terima untuk ke depan. Ke depannya, artinya Ibu tergantung dari pimpinannya itu sendiri, karena yang memberikan amanah itu kan dari pimpinan itu sendiri. Berarti walaupun Ibu juga lama di sini, tidak masalah juga Ibu ya. Tidak masalah juga. Karena itu adalah tugas. Ya. Sudah kita bahas juga. Terus kalau boleh tahu profilnya Ibu, misalnya profil Ibu pribadi ya, privasinya Ibu sendiri, mungkin bisa saya tanyakan. Ibu ini sudah berkeluarga, terus berapa anak ini kalau boleh tahu ini? Kalau saya sudah berkeluarga. Ya. Suami saya 1, anak saya 1, ya, cowok.
Terus anaknya udah kuliah atau masih? Udah kuliah di teknik sipil. Teknik sipil Unpad ya? Unpad. Alhamdulillah bisa jadi masa depan lagi ke depan anaknya. Itu juga. Dan saya tahu juga nih ibu juga ini adalah penggiat memang di UMKM dan sangat serius. Bahkan saking seriusnya nih ibu melayani, bisa terkadang ibu ke rumahnya pelaku usaha untuk meminta apa dan sebagainya ya. Biasanya saya ke rumahnya pelaku usaha melihat usahanya. Mulai ke usahanya ya. Artinya supaya mendetail bahwa betul-betul pelaku usaha ada. Ada ya. Beberapa program pemerintah UMKM itu sendiri, terus ibu sudah bagian daripada UMKM itu sendiri. Bahkan ibu ini warga khususnya di Kelurahan Lere sudah tahu ibu. Sebelumnya tadi ini kita sudah berbincang-bincang, ini nama lengkap ibu ini siapa ini? Saya minta maaf ini kalau belum menyebut nama ibu secara lengkap. Ya. Nama saya lengkap Ulfa Muhammad Esos. Esos, ya. Oh iya. Kasih Ekonomi Pembangunan di Kelurahan Lere. Kelurahan Lere. Jadi ibu ini namanya Ibu Ulfa Muhammad Esos. Ibu mungkin asalnya dari mana? Asal saya itu dari Poso. Dari Poso ya. Iya. Terus ibu sampai di Palu, terus ibu mulai berproses di pemerintahan Kota Palu di Kelurahan Lere ini. Ibu PNS sejak tahun berapa ibu? Kalau boleh tahu. Saya PNS itu terangkat tahun 2007. 2007. Iya. Penempatan pertama di tadi itu di 2007. Di kebersihan. Di kantor kebersihan. Kantor kebersihan Kota Palu. Kantor kebersihan. Kantor kebersihan dengan DLH beda ya bu ya? Dulu belum bersatu kantor kebersihan dengan DLH. Oh ya, masih pisah, belum menyatu. Setelah itu menyatu, pisah lagi, menyatu lagi. Menyatu lagi. Oh iya. Jadi itu tadi ibu berangkat dari pemerintah di Kota Palu, kerja di 2007 dan terangkat. Tapi sebelumnya ibu pernah honor atau kontrak atau apalah sampai bisa jadi pegawai negeri sipil? Pernah honor di kantor kebersihan. Oh iya. Tahun 2000. Jadi ibu ini terangkat jadi PNS karena mungkin salah satunya adalah honor ya. Pernah honor di kebersihan itu sendiri. Pernah honor. 2000? Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi ibu ini sebelum jadi PNS dia pernah memang melalui dari proses jadi honorer di kantor kebersihan itu sendiri dan terangkat juga di kantor kebersihan itu sendiri. Artinya proses ibu jadi PNS ini ada prosesnya, perjuangannya sampai ibu bisa sampai saat ini. Dan kalau boleh tahu Bu, sekarang golongan ibu atau golongan ibu ya? Ya, hari ini sudah golongan saya 3B sekarang. 3B. Iya. Sudah insya Allah ke depan atau 2 tahun ke depan sudah masuk 3C ya? 1 tahun ke depan sudah 3C. Bah, sudah bisa diangkat lagi lah minimal jadi apa. Itu tapi tergantung dari Insya pimpinan. Allah. Iya ya, karena 3C itu bisa sudah di wilayah-wilayah dinas atau apalah. Karena golongan itu ibu itu kan ada tingkatan-tingkatan prosesnya ya untuk menjabat meningkatkan lagi kita punya dari kan ada golongan tingkatannya ya. Dari bawah ke atas. Dari pegawai negeri sipil terus naik jadi kasih pemerintahan, naik lagi dan sebagainya. Jadi banyak kita sudah berbincang-bincang Ibu mengenai ekonomi dan pembangunan UMKM itu sendiri, baik itu program Pak Wali itu sendiri tentang peningkatan mutu dan pelaku usaha di di Kota Palu. Dan saya juga boleh tahu Bu, jadi Ibu tinggal selama ini apakah di Lere atau di luar Lere nih? Kalau boleh tahu. Di luar Lere, Pak. Di Lagarutu. Tempatnya di Lagarutu, rumah di Lagarutu. Jadi saya dari Lagarutu sampai di Lere. Jadi naik kendaraan tiap hari tuh? Tiap hari, tiap pagi, tiap sore. Oh, jadi Ibu ini tiap hari naik motor kemarin? Tiap hari sudah terbiasa. Iya. Jauh dekat sama saja. Jauh dekat sama saja. Ibu bilang tadi tuh, itu motonya Ibu itu. Jadi Ibu ini tinggal di luar dari Kelurahan Lere, tapi motivasi untuk mengembang amanah sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, tiap hari beliau hadir. Bahkan tiap hari warga melihat dia ada terus di kantor Kelurahan Lere.
Itu motivasi bagi PNS-PNS yang baru dan motivasi bagi honorer yang untuk menjadi PNS. Jangan cepat lelah atau mengalah. Buktinya Ibu tinggal di Lagarutu, tapi kerjanya di kantor Kelurahan Lere. Luar biasa. Mungkin butuh waktu berapa lama biasa kadang naik motor? Ya 10 menit atau 15 menit sudah tiba di kantor Kelurahan Lere. 10 menit atau 15 menit sudah sampai di kantor. Terus berangkatnya jam berapa? Berangkatnya itu jam 7. 10 menit lagi jam 7 sudah berangkat. Biasanya jam 7 pas berangkat. Tiba di sini jam 7 lewat 10 menit atau lewat 15 menit. Oh iya, sudah di kelurahan. Iya, karena absensi ya. Iya. Sekarang berbentuk apa Bu yang namanya? Ceklot. Ceklot. Jadi ceklotnya ini jam berapa Bu biasanya? Kalau pagi? Sudah paginya itu jam 7 sampai setengah 8. Setengah 8. Ya. Terus kalau pulangnya absensinya begitu? Pulangnya itu jam 4. Oh, jam 4. Ya. Berarti Ibu jam istirahat tidak pulang-pulang ke rumah lagi Bu? Tidak pulang. Tidak pulang, Tetap bertahan di sini. Menetap di ruangan. Makan siang juga Ibu di kantor di juga? kelurahan juga. Nah, luar biasa. Ibu tidak pulang ke rumahnya lantaran tugasnya, dan kebetulan memang tempat tinggalnya Ibu ini memang agak jauh sih, tapi Ibu bertahan sampai sore di sini. Itu bagi kami adalah motivasi juga Bu, buat teman-teman juga, bahwa itulah kerja dari seorang pegawai negeri sipil, mengembang amanah, siap ditempatkan di mana saja. Siap. Iya Ibu. Karena itu sudah janji. Sumpah PNS. Sumpah, itu janji dan sumpah PNS. Itu dengar motonya Ibu. Jadi insya Allah Bu, ke depan pelaku-pelaku usahanya kita kembali lagi nih UMKM-nya, bahwa insya Allah menurut Ibu ini ke depan pelaku usaha yang ada di Kelurahan Lere seperti apa Bu? Ibu lihat selama ini? Ya, pelaku usaha di Kelurahan Lere ini sudah sangat bagus. Sudah bagus ya. Iya, karena sudah mendapatkan bantuan yang lain. Iya. Sudah adalah pekerjaannya ini yang kurang mampu. Iya. Sudah ada dapat modal, dia membuka usaha supaya mereka ada pekerjaannya untuk menambah ekonominya di keluarga. Artinya dari tahun ke tahun pelaku usaha UMKM di Kelurahan Lere sudah mulai meningkat ya Bu ya. Dengan adanya juga bantuan dari pemerintah Kota Palu, dalam hal ini Pak Wali Kota ya, Pak Hadianto Rasid. Jadi saya juga Bu berterima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia kami podcast di channel Lere News kami Bu. Dan Ibu juga pertama kali perempuan yang kami podcast di channelnya kami. Jadi kami juga berterima kasih Bu atas partisipasinya dan menyempatkan hadir di channelnya kami. Jadi itulah tadi sepaterjan dari Ibu Kasih Ekban, staf Kasih Ekban di kantor Kelurahan Lere. Beliau adalah untuk pelaku-pelaku usaha juga, beliau adalah bagian pembangunan dan ekonomi, beliau juga kepala seksinya yang ada di Kelurahan Lere. Dan terima kasih Bu atas motivasinya, tadi suka dukanya juga jadi staf. Berakhirnya tanya jawab tadi buat kami Bu di podcast kami berterima kasih, dan saya mungkin akhiri Bu ya di kegiatan podcast kami ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.